Wali Songo Bagian 3 Sunan Giri. Selain sebagai salah satu tokoh dalam Wali Songo, Sunan Giri memiliki kedudukan sebagai raja sekaligus guru suci. Pengaruh dakwah Sunan Giri tidak hanya di Pulau Jawa. Melalui keturunan dan para santri Sunan Giri, ajaran Islam menyebar hingga Banjar, Martapura, Pasir, dan Kutai di Kalimantan. Terus menuju timur ke Buton dan Goa di Pulau Sulawesi, hingga sampai di Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Sunan Giri lahir pada kisaran tahun 1442 Masehi di Blambangan. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak, utusan Sunan Ampel. Suatu ketika, Sunan Ampel menugaskan Maulana Ishak berdakwah ke ujung timur Jawa, yaitu Blambangan. Kedatangan Muhammad Ishak disambut baik oleh Raja Blambangan. Bahkan, Maulana Ishak kemudian dinikahkan dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan. Meskipun demikian, Raja Blambangan dan rakyatnya masih belum menerima Islam. Merujuk babat Tanah Jawi dan Walisana yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, dakwah Maulana Ishak di Blambangan menemui banyak kegagalan. Raja Blambangan yang menolak masuk Islam dan tidak menyukai dakwah Maulana Ishak kemudian mengusir menantunya tersebut. Maulana Ishak terpaksa meninggalkan Blambangan dan istrinya yang ketika itu sedang hamil tua. Daerah Paciran, Lamongan menjadi tempat dakwah Maulana Ishak selanjutnya. Tidak lama kemudian, Dewi Sekardadu melahirkan bayi laki-laki. Namun, Dewi Sekardadu meninggal setelah melahirkan. Saat itu terjadi wabah yang melanda Blambangan. Prabu Menak Sembuyu mengaitkan wabah tersebut dengan kelahiran cucunya. Akhirnya bayi laki-laki itu dihanyutkan ke laut. Bayi laki-laki yang dihanyutkan tersebut ditemukan oleh awak kapal dari Nyai Pinatih yang sedang berlayar di laut. Karena hanyut di bawah arus laut, bayi laki-laki itu diberi nama Joko Samudro. Nyai Pinatih membawa Joko Samudro ke rumahnya di Gresik dan merawatnya hingga besar. Nama Pinatih masih berkaitan dengan marga dalam keluarga ksatria Manggis dari Bali. Mereka merupakan keturunan dari Menak Koncar, penguasa Lumajang sekaligus keluarga istana Majapahit generasi awal yang memeluk Islam. Ketika usianya sudah mencukupi, Nyai Pinatih mengirim Joko Samudro ke Ampel Denta. Sunan Ampel ternyata mengetahui siapa sebenarnya Joko Samudro. Karena itu, Sunan Ampel mengubah nama Joko Samudro menjadi Raden Paku. Selama belajar di Ampel Denta, Raden Paku bersahabat dengan Raden Mahdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Kelak, Raden Mahdum Ibrahim ini dikenal sebagai Sunan Bonang. Pada babat Tanah Jawi yang dikutip Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo, suatu ketika Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim pergi untuk menuntut ilmu dan sekaligus melaksanakan ibadah haji. Mereka berdua bertemu dengan Maulana Ishak ketika sampai di Malaka. Maulana Ishak saat itu sedang melakukan dakwah di Malaka. Selama di Malaka, Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku, memberikan mereka banyak pelajaran keislaman. Maulana Ishak sendiri mengetahui bahwa Raden Paku adalah putra kandungnya. Atas saran Maulana Ishak, Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim menunda perjalanan ke Mekah. Maulana Ishak menjelaskan bahwa kondisi Jawa saat itu lebih membutuhkan dakwah Islam. Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim akhirnya kembali ke Jawa. Raden Paku dibekali segumpal tanah serta 2 orang abdi, yaitu Syekh Koja dan Syekh Gerigis. Raden Paku mencari tempat yang tanahnya sama dengan tanah pemberian ayahnya.
beliau menemukan tempat tersebut yang ternyata sebuah bukit yang bernama Giri. Sebuah masjid dibangun oleh Raden Paku di puncak Bukit Giri. Dari puncak bukit itulah Raden Paku mendirikan pesantren dan melakukan dakwah Islam. Dan kelak Raden Paku akan lebih dikenal sebagai Sunan Giri. Pendidikan menjadi prioritas dakwah Raden Paku. Karena itulah beliau mendirikan sebuah pesantren di kawasan Bukit Giri. Pesantren di Giri berkembang dengan pesat. Para santri berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara. Bukan hanya Pulau Jawa, para santri juga berasal dari tempat yang jauh seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Raden Paku yang kemudian lebih dikenal sebagai Sunan Giri tidak segan mendatangi desa-desa pelosok untuk berdakwah. Beliau juga sering melakukan pendekatan empat mata dengan penduduk desa. Cara yang ditempuh Sunan Giri ini mulai membuahkan hasil. Setelah keadaan memungkinkan, Sunan Giri mulai berdakwah secara terbuka. Dalam strategi dakwah, Sunan Giri tidak melupakan aspek-aspek kebudayaan. Karena itu, beliau menggunakan beberapa tradisi atau adat yang tidak bertentangan dengan agama dalam berdakwah. Melihat masyarakat Jawa yang menyukai tembang, Sunan Giri pun menulis beberapa tembang seperti Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, dan Jublak-Jublak Suweng. Tembang-tembang ini sangat efektif mengambil hati masyarakat pedesaan Jawa. Bahkan, tembang-tembang ini masih dikenal hingga sekarang. Selain tembang, Sunan Giri juga membuat beberapa jenis permainan anak-anak, jelungan, jamuran, dan gendi gerit pernah sangat populer di kalangan anak-anak desa selama ratusan tahun. Tembang-tembang maupun permainan yang diciptakan Sunan Giri penuh dengan nilai pendidikan ruhani, terutama untuk anak-anak. Sunan Giri menekankan pentingnya pengenalan masalah ruhaniyah kepada anak-anak sedini mungkin. Selain tembang dan permainan, aspek budaya yang digarap Sunan Giri adalah wayang kulit. Sunan Giri berperan besar dalam mereformasi bentuk dan cerita pada wayang kulit agar lebih sesuai dengan dakwah Islam. Sunan Giri juga menciptakan karakter-karakter baru dalam pewayangan. Karakter wayang seperti Kapi Menda, Kapi Seraba, Kapi Annala, Kapi Cembawan, Kapi Winata, atau Urahasura merupakan hasil rekaan dari Sunan Giri. Gerakan dakwah ini sangat sukses dan berhasil membentuk komunitas muslim di Gresik, sebagaimana Sunan Ampel membentuk komunitas muslim di Surabaya. Sementara itu, kondisi Majapahit yang semakin renta mulai terpecah-pecah menjadi beberapa kadipaten kecil. Bahkan, beberapa kadipaten saling berperang satu sama lainnya. Melihat situasi tersebut, Sunan Giri memperkuat wilayahnya dengan membentuk pemerintahan yang otonom. Sunan Giri membangun pemerintahan otonom sebagaimana layaknya administrasi pada masa tersebut. Dua tipe bangunan utama dibuat, yaitu bangsal dan puri. Bangsal adalah kompleks perkantoran yang merupakan tempat raja bekerja dengan para aparat pemerintahan. Di bangsal-bangsal inilah Sunan Giri bersama para pembantunya bekerja untuk kemaslahatan umat ataupun menerima tamu. Setiap bangsal memiliki fungsi yang berbeda. Di Giri terdapat beberapa bangsal, yaitu bangsal Sri Manganti, bangsal Manguntur, bangsal Sasana Sewaka, bangsal Witana, bangsal Panangkilan, dan bangsal Pancaniti. Seperti lazimnya pemerintahan saat itu, Sunan Giri bekerja di bangsal Sri Manganti. Bekas bangsal utama Sunan Giri ini terletak di Desa Manganti, Kabupaten Gresik.
Tidak jauh dari Bangsal Manganti, terdapat kantor Kepatihan. Bekas kantor Kepatihan Giri ini sekarang terletak di Desa Kepatihan sebelah utara Desa Manganti. Sedangkan Puri berfungsi sebagai tempat kediaman raja. Fungsi Puri lainnya adalah sebagai tempat raja memimpin agama dan adat. Sementara itu, kondisi Majapahit semakin mundur. Ketika Raden Patah dengan dukungan para Sunan mendirikan Kesultanan Demak, Sunan Giri turut mendukungnya sekaligus menjadi penasehatnya. Wilayah Giri sendiri pun kelak akan tumbuh menjadi kesultanan yang mandiri. Sejarah mencatat Kesultanan Giri yang tumbuh makmur di kawasan pesisir. Puncak Kesultanan Giri kelak akan berlangsung pada masa pemerintahan Sunan Prapen, cucu dari Sunan Giri. Kisaran tahun 1506 Masehi, Sunan Giri tutup usia. Beliau dimakamkan pada puncak bukit di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.